Sampurasun, halo warga pecinta KDM. Sekarang ini kita punya musuh bersama guys. Siapa itu? Yaitu Syed Iqbal. Syed Iqbal ini mengkritik Kang Deddy Mulyadi, ya, menjuliti Kang Deddy Mulyadi, ya, pengen menggulingkan Kang Deddy Mulyadi guys. Kalau saya perhatikan, wow. Siapa sih sebenarnya Syed Iqbal ini? Apakah Syed Iqbal ini pendukung daripada Pak Anies? Apakah Syed Iqbal ini semacam Sengkuni di Jawa Barat? Apa sih sebenarnya jabatan daripada Syed Iqbal ini? Apakah dia seorang politisi? Apa sih tujuannya? Kenapa dia mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Bagaimana kalau misalnya nih di Jawa Barat itu para pengusaha marah terhadap Syed Iqbal ini? Sehingga pengusaha-pengusaha di Jawa Barat itu pergi ke luar negeri, ya, pergi ke daerah lain. Kenapa? Karena ulah daripada Syed Iqbal ini. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di Jawa Barat itu banyak orang pengangguran, apakah Syed Iqbal bisa bangun pabrik? Kenapa dia ngotot mengkritik Kang Deddy Mulyadi? Padahal Kang Deddy Mulyadi berpihak pada pengusaha. Bagaimana fakta yang sebenarnya? Siapa yang Anda dukung? Apakah Anda pro terhadap Kang Deddy Mulyadi atau pro terhadap Syed Iqbal? Siapa jagoan Anda? Jadi saya itu pro terhadap Kang Deddy Mulyadi guys. Ya, dalam masalah ini saya pro terhadap KDM. Bukan berarti saya pro karena saya suka dengan KDM, bukan. Tapi karena kebijakannya. Kenapa saya mengatakan bahwa kebijakan Kang Deddy Mulyadi ini harus kita dukung gitu? Apa alasannya? Jadi gini guys, kalau misalnya nih ya kita perhatikan sekarang ini Syed Iqbal ini seperti monster ya yang menghujat Kang Deddy Mulyadi gitu ya. Itu kalau kita perhatikan. Kenapa dia menghujat Kang Deddy Mulyadi? Apa alasannya? Apa kontribusi daripada Syed Iqbal ini terhadap negara? Jadi ini perlu kita bahas ya, karena apa? Karena kalau kita nggak bahas ini, maka negara kita akan hancur, Jawa Barat akan hancur, maka investor akan hancur. Apa hubungannya pernyataan daripada Syed Iqbal ini dengan investor-investor di Jawa Barat? Jadi gini, kalau Syed Iqbal ini misalnya nih ya, dia demo besar-besaran menaikkan UMP, ya, menaikkan UMR misalnya, dipaksa misalnya gubernur menaikkan UMR misalnya. Nah, ketika gubernur Kang Deddy Mulyadi menekan pengusaha misalnya, jadi pengusaha-pengusaha di Jawa Barat itu ditekan misalnya, ya gaji buruh akan naik. Pernah tuh ya di Purwakarta kejadian, pabrik garmen dipaksa, di-push ya, bupati saat itu di-push ya, dipaksa untuk menaikkan gaji. Tahu apa yang terjadi? Perusahaannya kolaps, perusahaannya bangkrut. Yang rugi siapa? Yang rugi karyawannya cuy, bukan pengusahanya. Pengusahanya itu bisa aja dia mempilotkan perusahaannya. Kan ada asuransi tuh ya perusahaan. Bisa dia bangun perusahaan ke daerah lain. Nah, diduga perusahaan garment yang di Purwakarta ini pindah ke daerah lain. Karena apa? Karena di daerah lain lebih kecil upahnya. Seperti di Jawa Tengah misalnya, upahnya lebih kecil daripada di Bandung. Kalau misalnya dia mengatakan, nggak bisa dong, kan nggak cukup 2 juta. Ya tergantung skill. Kalau Anda pengen gaji yang lebih gede lagi, lu harus punya skill. Ya, zaman sekarang kan zaman internet ya. Lu bisa jadi programmer ya. Lu bisa jadi apa kayak bisa di dunia digital sekarang ini ya. Di dunia internet sekarang ini bisa jadi duit bisa ya, apa aja bisa guys. Asal ada kemauan. Kalau kita pengen duit lebih gitu ya. Ya kalau nggak mau duit kecil, ya jangan kerja di pabrik gitu ya, bikin usaha sendiri gitu. Itu ya fakta yang pahit yang jarang kita sadari ya. Nah, ketika Kang Deddy Mulyadi menekan, misalnya pengusaha-pengusaha di Jawa Barat, maka ya pengusahanya ya tinggal pergi gitu. Ya, lagi-lagi akan ada pengangguran di Jawa Barat. Ya, lagi-lagi akan membludak pengangguran di Jawa Barat karena ulah daripada orang Jawa Barat itu sendiri. Nah, siapa yang memprovokasi ini semuanya? Syed Iqbal. Syed Iqbal ini ya, kenapa dia memimpin demo gitu? Kenapa dia ngotot? Apa alasannya? Ketika gaji daripada karyawan-karyawan naik, maka gajinya dia juga akan naik gitu. Ya, itu mempengaruhi guys. Kenapa dia ngotot itu? Karena ya dia juga akan kecipratan kenaikan. Ya kita tuh sebenarnya dibodoh-bodohin gitu. Sebenarnya Syed Iqbal ini ya lebih baik dia itu
bikin semacam pelatihan-pelatihan gitu supaya apa, supaya karyawan-karyawan atau buruh-buruh di Jawa Barat itu punya skill. Lebih baik seperti itu ya daripada misalnya dia teriak-teriak menaikkan UMP, itu akan, menekan yang namanya cash flow atau perekonomian daripada pengusaha itu sendiri. Itu mempengaruhi cash flow, guys, ya. Jadi menurut saya pribadi lebih baik si Iqbal sialan ini bikin pelatihan deh ya. Ketua SPS itu lebih baik beralih jadi, semacam, bikin pelatihan daripada demo nggak karu-karuan. Ya emang pengusaha, eee, banyak untungnya. Saya juga pengusaha, guys. Saya mengalami gimana ya rasanya saya menggaji karyawan saya, tapi saya tidak menggaji diri saya. Saya juga pernah mengalami. Jadi jangan berpikir bahwa semua pengusaha itu untung, enggak, jangan. Jangan berpikir seperti itu. Kalau karyawan-karyawan yang tidak produktif, tidak memberikan untung ya terhadap para pengusaha, maka perusahaan akan hancur. Ya, jadi mohonlah teman-teman yang nonton video ini ya, kalau misalnya diprovokasi oleh si Said Iqbal ini, itu tujuannya politik, guys. Ya, dugaan saya ya, si Said Iqbal ini pro terhadap Pak Anies ya. Sehingga apa? Sehingga nanti di masa depan ya Pak Anies ya bisa, langgeng jadi presiden ya kan. Karena apa? Karena pesaing-pesaingnya sekarang sudah dijegal gitu ya. Bisa aja kan, itu namanya politik ya kan, kita nggak tahu ya kan. Namanya politik kan sangat-sangat ini guys, sangat-sangat fluktuatif ya. Ya, bisa aja dengan cara-cara seperti ini ya, sehingga apa, sehingga Kang Deddy Mulyadi itu elektabilitasnya turun gitu, menjelek-jelekkan Kang Deddy Mulyadi. Kalau saya perhatikan komentar-komentar di sosial media itu banyak mendukung Kang Deddy Mulyadi. Ya, Kang Deddy Mulyadi juga mengatakan, kalau saya memaksa menaikkan yang namanya UMP, maka pengusaha akan menjerit. Jadi saya di tengah-tengah, saya tidak berpihak pada buruh, saya tidak berpihak pada pengusaha. Menurut saya ini pemikiran yang sangat luar biasa. Ya pemimpin harus seperti itu ya. Tidak seperti Said Iqbal ini. Said Iqbal ini hanya melihat dari satu sudut pandang. Dia hanya memikirkan yang namanya kepentingan dirinya sendiri. Nggak melihat, sekarang ekonomi lagi lesu gitu ya. Para pengusaha sekarang menjerit ya. Jadi jangan berpikir bahwa pengusaha itu semuanya untung, ada juga yang buntung. Ya, dulu saya pernah sampai nangis, guys, karena saya nggak bisa gaji karyawan saya. Saya pernah mengalami itu. Karena saya harus menjual aset saya untuk apa? Untuk menggaji karyawan. Karena untungnya boncos. Ya. Jadi kalau perusahaan rugi, karyawan nggak peduli, guys. Ya, makanya ya di PHK gitu. PHK besar-besaran. Kalau sudah bangkrut ya PHK besar-besaran. Itu kalau saya perhatikan ya. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu kan juga seorang pengusaha, jadi dia mengerti gitu ya. Dia kan pengusaha peternakan sapi ya, kemudian dia pengusaha beras, ya kemudian sawah dan sebagainya, penggilingan padi dan sebagainya ya. Sehingga dia mengerti gimana susahnya jadi pengusaha. Itu kalau saya perhatikan. Cuman ya, orang-orang Jawa Barat itu kan susah ya, susah diedukasi. Makanya saya bikin channel ini, tujuan saya apa? Tujuan saya ya, untuk mengedukasi yang nonton video ini. Makanya Anda harus share video ini ya, share ke teman-teman kalian gitu ya, share ke keluarga kalian supaya apa? Supaya mereka sadar gitu. Ya, kita tidak boleh melihat masalah ini dari satu sudut pandang. Kita nggak boleh hanya melihat dari sudut pandang buruh, enggak. Kita juga harus melihat dari sudut pandang pengusaha. Pengusaha zaman sekarang menjerit guys, karena apa? Karena ekonomi susah. Ya semenjak Covid ekonomi susah. Jadi jangan kita tambah-tambahin lagi gitu beban dari para pengusaha. Kalau si Said Iqbal ini misalnya nih ya banyak yang, pengusaha pergi ke luar negeri, hengkang misalnya, pergi ke Vietnam atau ke Jawa Tengah, kemana gitu. Apakah dia akan membantu mencarikan kerjaan? Enggak. Ya kalau perusahaannya kolaps, bangkrut, apakah si Said Iqbal ini bertanggung jawab? Enggak, ya. Jadi menurut saya pribadi itu ini guys ya, jangan ikut-ikutan demo ya. Ya biarinlah gitu ya, kalau kita pengen gaji gede jangan kerja di perusahaan, ya punya skill dong ya. Kita harus punya skill gitu. Banyak kok sekarang ya kegiatan-kegiatan di internet ya, jadi programmer ya, jadi, arsitek ya, menggambar apa segala macam. Ada banyak kegiatan-kegiatan sekarang di media sosial, menggunakan AI, memanfaatkan AI gitu ya. Saya bikin video ini juga menggunakan AI gitu. Cuma sekarang kita nggak bisa lepas dari yang namanya AI, manfaatkanlah AI gitu. Jangan hanya menghujat pemerintah, ya padahal kita nggak punya skill.
kurang baik apa coba Kang Deddy Mulyadi? Ya, bayangkan Kang Deddy Mulyadi itu sudah mengusahakan yang namanya uang pesangon ya, seperti jam sostek. Ya, pengusaha-pengusaha bukan pengusaha, maksudnya, orang-orang yang terpinggirkan seperti Gojek, apa segala macam ya, ojol, ya pengusaha-pengusaha emperan dan lain sebagainya. Ya mereka ini guys ya, mereka mendaftarkan diri ya di, pemerintahan, Jawa Barat ya, sehingga apa, sehingga mereka dapat yang namanya pesangon, ya. Kemudian alasan selanjutnya kenapa saya mendukung Kang Deddy Mulyadi itu, karena kalau saya perhatikan itu ya, biasanya ini bermuatan politik guys, bermuatan politik. Nggak mungkin ini nggak ada muatan politik. Ya ini supaya menjegal yang namanya Kang Deddy Mulyadi calon presiden tahun 2029. Saya mencium sampai ke situ guys, mencium sampai sejauh itu. Jadi kita sebagai pecinta KDM jangan biarkan Kang Deddy Mulyadi itu sendirian. Kita harus mendukung Kang Deddy Mulyadi, kita harus berada, pada barisan Kang Deddy Mulyadi, kita harus merapatkan barisan. Karena apa? Kalau pemimpin seperti ini akan dijegal gitu ya, dipersekusi ya, dipolitisasi, maka kita akan kehilangan momentum menjadi negara maju. Saya yakin ya, Kang Deddy Mulyadi ini berpeluang menjadikan negara kita menjadi negara maju. Ya, dalam kurung berpeluang, walaupun tidak cukup hanya Kang Deddy Mulyadi. Kita harus bekerja sama dengan Kang Deddy Mulyadi. Masyarakat dengan Kang Mulyadi itu harus bekerja sama. Nggak boleh membiarkan Kang Deddy Mulyadi sendirian. Nggak boleh. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menyimak. Saya pecinta KDM. Salam satu kampung.